Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop ngundang dia ya. Stop ngundang manusia ini. Karena mau sampai kapanpun ya, dia gak bakal pernah suka sama Sintayong. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan bereaksi sepak bola Indonesia, di mana lagi-lagi Bung Toel dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa STY out begitu. Walaupun sudah menang dengan Arab Saudi ya. Seperti apa pembahasannya, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop ngundang dia ya. Betul, stop ngundang stop ya, tetapi masih diundang. Kenapa ini? Kapanpun ya, dia nggak bakal pernah suka sama Sintayong. Gue berani taruhan nih, anda ya timnas kita lolos Piala Dunia, bahkan berhasil nanti juara AFF nih ya misalnya ya. Gue yakin pasti dia tetap aja. Pasti tetap akan mencari kesalahan-kesalahan. Terus rating itu penting. Tapi stop lah, stop. Gue jujur ya, gue takut banget nih si Bung ini tuh kenapa-napa gitu loh. Karena fans timnas nih gila semua, antusiasnya gila banget. Gue contoh ya, kita juga takut ya timnas Irak sama Filipina terjadi apa-apa dengan Bung Toel ya. Itu nggak ada orang yang bener-bener kayak, weh bang, bener lu kok kayak gitu bang, nggak ada. Semuanya tuh ngedukung. Semua itu bener-bener kayak, weh bang keren. Gue kayak gimana ya? Bung ini tuh udah cukup lah, udah enough, too much. Ini demi kebaikan Bung ini juga ya, gue bener-bener kayak gue takut dia kenapa-napa gitu, kasihan. Indonesia menang 2-0 atas Saudi Arabia, itu sejarah. Oke. Dan banyak yang mencatat Indonesia tampil tanpa celah dalam menyerang dan bertahan. Oke. Masihkah Anda anggap STY kurang jurus dan miskin taktik? Silakan waktu dan tempat. Yang pertama, kalau kita lihat statistik, maka kita bicara tentang mau lihat kualitas permainan. Tapi kalau kita cukup yang penting menang, ya sudah. Kita hore-hore aja, yang penting menang gitu loh. Itu ya. Jadi Bung Toel ini walaupun dilihat dari kemenangan Indonesia versus Arab Saudi, tetapi dia masih melihat dari sisi lain dan kelemahan dari STY ini. Dalam taktikalnya, menyusun pemainnya dan juga formasi dalam penyerangan Indonesia hingga menciptakan gol. Ada melihat bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada. Tetapi semuanya itu Bung Toel mengkritik kelemahan, kekurangan Sintayong. Sehingga walaupun menang dia masih mengatakan STY out begitu. Melihat ya, tapi masih ada yang bisa dikritisi nggak dari pertama? Itu sudah diketahui. Ada dong. Oh, ada, sebentar, ini menarik nih, masih ada. Kalau di sini kan kalau menang bisa bebas apa aja. Menang patut disyukuri, apresiasi. Tapi apakah kita hanya melihat sekedar menang? Mungkin buat sebagian sudah menang tapi masih lihat lagi ya sudut yang lain begitu. Naturalisasi dilakukan untuk apa? Untuk memperkecil gap kita dengan tim-tim katakanlah elit Asia, kan begitu. Naturalisasi dilakukan untuk memperkecil gap, gitu kan? Lalu kita akan lihat statistik permainan, bukan statistik yang tadi itu. Statistik permainan lawan Arab, possession kita 23, Arab 77. Jumlah syuting kalah, jumlah passing kalah, akurasi passing kalah. Jadi statistik pertandingan itu mempertontonkan kualitas permainan kita. Jadi secara aspek sepak bola kita masih lemah. Dan pertanyaan dasarnya, filosofinya, akuilah kita masih lemah ya. Tapi itu kurang bagus. Dengan 2 gol itu masih dengan begitu, tanpa balas. Harusnya lebih dari ini. Jadi saya memberikan sebuah catatan kritis. Apakah pelatih ini nggak bisa mengoptimalkan kualitas pemain itu lebih? Lalu setelah pertandingan, hari-hari ini kita tahu bahwa sebelum pertandingan para pemain itu ada meeting tersendiri yang tidak diikuti oleh pelatih, oleh official. Dibilangnya katakanlah penguatan. Menurut saya, dalam dugaan saya, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap... Ya, apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Kemarin kan menang betul counter attack dua-duanya. Satu serangan Arab dari sisi kanan, hilang bola, agak ditarik sama Tom Hai. Ditarik Tom Hai juga dibahas ya. Calvin Verdong dapat bola, lempar ke
Marcelino kerja sama Ragnar 1-1 cutback masuk. Yang kedua dari sisi kanan hilang bola, set pieces Arab, heading dari bawah, Verdong bisa dapat dari kanan, makanya Verdong menyusur kan, counter attack. Jadi secara permainan nggak ada yang berubah dari pakem STY. Compact defense, retreat ke bawah, rebut bola, counter attack. Jadi dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya, yang secara gambaran besar sedang turun, saya lihat dalam permainan kemarin organisasi pertahanan mereka buruk, determinasi buruk. Maka jangan heran setelah pertandingan pelatih Arab mengkritisi dirinya, mengkritisi timnya. Tim kami bermain dalam intensitas yang seolah-olah ini pertandingan uji coba. Iya, saya mengapresiasi ungkapan itu karena apa? Saya nggak mendapatkan itu dari Sinteyong. Berharap Selalu ngeles, STY mengakui kesalahannya. Andai kalau Ragnar bikin gol, tapi pelatih Herve Renard yang juga kelas dunia, pernah bawa Arab di Piala Dunia 2022 yang kalahin Argentina, dia mengakui kekurangan timnya. Memasuki pertandingan tidak dalam intensitas yang baik. Kritisi lain sekarang saya mau di luar kemenangan. Menit 63 Sandy Walsh kram. Menit 66 Tom Hai kram. Menit 75 Marcelino kram. Kemudian digantikan mereka semua itu. Kan selama ini entah itu influencer, buzzer, penyembah STY dia semua bilang Penyembah bahwa katanya ya. tim nasional di era STY nggak ada yang pasang dasi selama pertandingan. Tahu maksudnya pasang dasi? Lidahnya menjulur karena kecapean. 100 menit pun siap katanya. Kemarin lihat 63 Sandy Walsh kram, 66 Tom Hai kram. Mukanya merah udah kayak kepiting rebus. Lalu pertanyaan kita, kemana itu semua gimmick-gimmick, semua framing tentang stamina pemain kita hebat. Jadi saya mengkritisi karena semua aspek yang terjadi, baik itu secara non teknis, saya melihat sosok seorang pelatih tentang jiwa sportsmanship-nya, sportivitas, fair play, respect ada di sana, dan juga soal taktikalnya. Itu ya teman-teman. Jadi tadi Bung Toel mengatakan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini sebagian atau supporter pendukung timnas mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami yang kelemahannya di dalam lapangannya, seperti 100 menit itu pun mereka siap untuk bermain. Tetapi Bung Toel mengatakan bahwa mereka mengalami cedera atau mengalami kram otot begitu ya. Dan kita harus bedakan bahwa kram dan capek itu berbeda ya. Yang saya tahu sendiri bahwa pemain timnas kita yang dulu adalah memang yang disebut pemain-pemain lokal begitu ya. Dulu memang kita main mereka di bawah gaspol betul ya. Tetapi di menit-menit akhir mereka kita lihat bahwa capek, beristirahat, menunduk sambil hela napas. Tetapi pemain kita sekarang ini bukan capek ya, tetapi kram. Nah, itu yang harus kita bedakan di situ. Kram dan capek itu berbeda dengan pertandingan yang begitu keras ya. Dan memang saya juga tahu itu bahwa mereka bukan capek, tetapi kram itu wajar dalam permainan ya. Tetapi inilah yang dilihat dari sisi Bung Toel begitu. Dan dia selalu masih mengkritik bagaimana Sintayong ini sudah menang tetapi masih mencari kesalahannya begitu. Dan juga dia mengatakan bahwa pelatih Arab Saudi masih menerima kesalahan-kesalahannya dan mengatakan apakah Sintayong juga harus mengatakan begitu? Tidak semua pelatih seperti itu ya. Pastinya di dalam setelah mempertemukan, setelah pertandingan selesai pasti ada evaluasi ya yang dilakukan oleh pelatih dan juga seluruh pemain juga yang akan bagaimana melihat kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki nanti. Tetapi Bung Toel harus mungkin merasa puas begitu kalau STY melakukan dengan cara mengatakan kesalahannya secara langsung di media mungkin begitu. Jadi teman-teman memang ini yang dikatakan oleh Bung Toel seperti itu, dan kita mengambil yang positifnya saja dan kita mendukung timnas kita ya supaya lebih baik lagi, karena jalan kita sudah terbuka ya untuk yang apa yang kita harapkan di peringkat 3 atau 4 atau 2 itu bersyukur sekali ya. Jadi kita doakan supaya pertandingan tahun depan timnas kita bisa lebih baik
Dan kita tidak tahu lagi lah apakah ini Bung Toel ini menang pun salah ya, masuk Piala Dunia apakah dia tetap akan kritik Sintayong. Kita lihat saja pertandingan-pertandingan berikut. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.